Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah, mahasiswa Universitas Perjuangan, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah praktikum algoritma pemrograman. Adapun untuk topik utama dalam pembahasan kali ini, yang pertama ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python. Yang kedua ada alasan mengapa harus menggunakan bahasa Python. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan Python. Dan yang keempat ada contoh pemrograman Python sederhana. Untuk sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python memiliki sejarah perkembangan yang menarik. Yang pertama ada penciptaan Python pada tahun 1989 sampai 1991. Python dikembangkan pertama kali oleh Guido van Rossum pada akhir 1980-an. Yang kedua ada versi awal 1990 sampai 2000. Pada dekade 1990-an, Python mengalami beberapa perubahan signifikan. Pada tahun 1994, versi Python 1.0 dirilis dengan dukungan untuk modul dan penggunaan pengecualian. Python 2.0 dirilis pada tahun 2000, membawa perubahan yang signifikan seperti pembuangan nomor versi 1.6, penambahan dukungan Unicode, dan referensi siklus pengumpulan sampah. Yang ketiga ada Python 3.0 dan Incompatibility 2008. Python 3.0 juga dikenal sebagai Python 3000 atau PY3K, dirilis pada tahun 2008. Ini adalah versi utama yang memperbaiki beberapa masalah desain yang ada di Python 2.x. Python 3.0 mengenalkan beberapa perubahan sintaksis yang mempengaruhi kompatibilitas mundur dengan Python 2.x, yang memicu adanya dua versi Python yang berbeda selama beberapa tahun. Yang keempat, munculnya Python 2 dan 3 pada tahun 2010-an. Selama beberapa tahun, Python 2 dan 3 berkembang berdampingan dan komunitas pengembang mengalami transisi dari Python 2 ke Python 3. Python 2.7 yang dirilis pada tahun 2010 adalah versi Python 2 terakhir dan diumumkan akan mencapai end of life pada tahun 2020. Yang kelima, popularitas Python 2010-an dan seterusnya. Python semakin populer dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, dan pengembangan aplikasi. Python juga digunakan dalam proyek-proyek besar seperti Instagram, Dropbox, dan Google. Dan yang terakhir ada pengembangan kontinu tahun 2020-an. Python terus berkembang dengan pembaruan reguler. Python 3.10 adalah salah satu versi terbaru yang dirilis pada tahun 2021. Nah, sekarang Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan relevan dalam industri teknologi. Perkembangan Python selama beberapa dekade telah mendorong penggunanya dalam berbagai bidang. Dan Python tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi pengembang perangkat lunak dan ilmuwan data. Yang selanjutnya ada alasan mengapa harus menggunakan bahasa pemrograman Python. Ada beberapa banyak alasan mengapa seseorang mungkin memilih untuk menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada keterbacaan kode yang tinggi. Python dikenal dengan sintak yang bersih dan mudah dibaca dan membuatnya ideal untuk pemula dan pengembangan yang berpengalaman. Kode Python sering terlihat seperti pseudokode sehingga lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya ada mendukung berbagai aplikasi. Python dapat digunakan dalam berbagai konteks dan aplikasi, termasuk pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, pengembangan game, otomatisasi, pemrosesan teks, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada komunitas yang besar.
Python memiliki komunitas pengembangan yang besar dan aktif. Ini berarti ada banyak sumber daya, modul, dan paket yang tersedia untuk membantu dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, ada sumber terbuka. Python adalah perangkat lunak sumber terbuka atau open source, yang berarti Anda dapat mengunduh dan menggunakannya secara gratis. Yang kelima, ada mudah untuk dipelajari. Python sering dianggap sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pemula karena fokus pada keterbacaan kode dan kesederhanaan sintaksnya. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan menggunakan bahasa pemrograman Python. Adapun kelebihan menggunakan bahasa Python, yang pertama open source. Salah satu kelebihan Python adalah bersifat gratis sehingga siapa saja bisa menggunakannya dengan mudah. Yang selanjutnya ada fleksibel. Python yang bersifat fleksibel sehingga dapat diandalkan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Selain itu, Python juga mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman serta software lainnya. Kelebihan menggunakan Python yang selanjutnya yaitu menggunakan IoT atau Internet of Things, merupakan teknologi yang bisa menghubungkan barang-barang yang ada di sekitar kita ke dalam sebuah jaringan yang saling terhubung. Dan yang terakhir, untuk kelebihan menggunakan bahasa pemrograman Python, mudah dipelajari dan diaplikasikan karena sifat Python yang merupakan high level programming language. Yang selanjutnya ada kekurangan menggunakan Python. Selain banyak kelebihan, Python juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, ada batasan kecepatan. Jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya seperti C++, Python terbilang lebih lambat. Yang kedua, ada batasan desain karena diketik secara dinamis. Yang ketiga, tidak begitu mendukung multiprosesor, kurang ideal untuk memori intensive task. Yang selanjutnya ada contoh pemrograman Python sederhana. Nah, ini untuk contohnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh sederhana dari pemrograman Python. Ini udah saya buat sebelumnya, jadi tinggal kita run saja. Nah, ini adalah tampilan dari source code yang ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah, mahasiswa Universitas Perjuangan, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah praktikum algoritma pemrograman. Adapun untuk topik utama dalam pembahasan kali ini, yang pertama ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python. Yang kedua ada alasan mengapa harus menggunakan bahasa Python. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan Python. Dan yang keempat ada contoh pemrograman Python sederhana. Untuk sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python memiliki sejarah perkembangan yang menarik. Yang pertama ada penciptaan Python pada tahun 1989 sampai 1991. Python dikembangkan pertama kali oleh Guido van Rossum pada akhir 1980-an. Yang kedua ada versi awal 1990 sampai 2000.
Pada dekade 1990-an, Python mengalami beberapa perubahan signifikan. Pada tahun 1994, versi Python 1.0 dirilis dengan dukungan untuk modul dan penggunaan pengecualian. Python 2.0 dirilis pada tahun 2000, membawa perubahan yang signifikan seperti pembuangan nomor versi 1.6, penambahan dukungan Unicode, dan referensi siklus pengumpulan sampah. Yang ketiga ada Python 3.0 dan Incompatibility 2008. Python 3.0 juga dikenal sebagai Python 3000 atau PY3K, dirilis pada tahun 2008. Ini adalah versi utama yang memperbaiki beberapa masalah desain yang ada di Python 2.x. Python 3.0 mengenalkan beberapa perubahan sintaksis yang mempengaruhi kompatibilitas mundur dengan Python 2.x, yang memicu adanya dua versi Python yang berbeda selama beberapa tahun. Yang keempat, munculnya Python 2 dan 3 pada tahun 2010-an. Selama beberapa tahun, Python 2 dan 3 berkembang berdampingan dan komunitas pengembang mengalami transisi dari Python 2 ke Python 3. Python 2.7 yang dirilis pada tahun 2010 adalah versi Python 2 terakhir dan diumumkan akan mencapai end of life pada tahun 2020. Yang kelima, popularitas Python 2010-an dan seterusnya. Python semakin populer dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, dan pengembangan aplikasi. Python juga digunakan dalam proyek-proyek besar seperti Instagram, Dropbox, dan Google. Dan yang terakhir ada pengembangan kontinu tahun 2020-an. Python terus berkembang dengan pembaruan reguler. Python 3.10 adalah salah satu versi terbaru yang dirilis pada tahun 2021. Nah, sekarang Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan relevan dalam industri teknologi. Perkembangan Python selama beberapa dekade telah mendorong penggunanya dalam berbagai bidang. Dan Python tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi pengembang perangkat lunak dan ilmuwan data. Yang selanjutnya ada alasan mengapa harus menggunakan bahasa pemrograman Python. Ada beberapa banyak alasan mengapa seseorang mungkin memilih untuk menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada keterbacaan kode yang tinggi. Python dikenal dengan sintaks yang bersih dan mudah dibaca dan membuatnya ideal untuk pemula dan pengembangan yang berpengalaman. Kode Python sering terlihat seperti pseudokode sehingga lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya ada mendukung berbagai aplikasi. Python dapat digunakan dalam berbagai konteks dan aplikasi, termasuk pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, pengembangan game, otomatisasi, pemrosesan teks, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada komunitas yang besar. Python memiliki komunitas pengembangan yang besar dan aktif. Ini berarti ada banyak sumber daya, modul, dan paket yang tersedia untuk membantu dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keempat ada sumber terbuka. Python adalah perangkat lunak sumber terbuka atau open source, yang berarti Anda dapat mengunduh dan menggunakannya secara gratis. Yang kelima ada mudah untuk dipelajari. Python sering dianggap sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pemula karena fokus pada keterbacaan kode dan kesederhanaan sintaksnya. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan menggunakan bahasa pemrograman Python. Adapun kelebihan menggunakan bahasa Python, yang pertama open source. Salah satu kelebihan Python adalah bersifat gratis sehingga siapa saja bisa menggunakannya dengan mudah. Yang selanjutnya ada fleksibel. Python yang bersifat fleksibel sehingga dapat diandalkan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Selain itu, Python juga mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman serta software lainnya.
Kelebihan menggunakan Python yang selanjutnya yaitu menggunakan IoT atau Internet of Things, merupakan teknologi yang bisa menghubungkan barang-barang yang ada di sekitar kita ke dalam sebuah jaringan yang saling terhubung. Dan yang terakhir, untuk kelebihan menggunakan bahasa pemrograman Python, mudah dipelajari dan diaplikasikan karena sifat Python yang merupakan high level programming language. Yang selanjutnya ada kekurangan menggunakan Python. Selain banyak kelebihan, Python juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama ada batasan kecepatan. Jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya seperti C++, Python terbilang lebih lambat. Yang kedua ada batasan desain karena diketik secara dinamis. Yang ketiga, tidak begitu mendukung multiprosesor, kurang ideal untuk memori intensive task. Yang selanjutnya ada contoh pemrograman Python sederhana. Nah, ini untuk contohnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh sederhana dari pemrograman Python. Ini udah saya buat sebelumnya, jadi tinggal kita run saja. Nah, ini adalah tampilan dari source code yang ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.